Halo Jeep People, kembali lagi di YouTube channel Planet Jeep bersama gue Dwiki Hernawan. Di video kali ini gue akan menjelaskan apa aja yang perlu dipersiapkan sebelum kalian off-road. Dan ini pastinya versi Planet Jeep lah ya. Jadi kalau misalkan di channel lain atau di tempat lain ada yang beda, ya itu versi mereka. Kalau ini versi Planet Jeep gitu. Oke, mungkin gak usah lama-lama kali ya, kita langsung aja menjelaskan alat-alat ataupun apa aja yang perlu disiapkan. Yang pertama itu udah jelas winch. Nah, winch ini berfungsi untuk apa? Untuk menarik mobil pada saat terjebak atau dalam keadaan posisi yang berat. Nah, winch ini udah terpasang di depan, ya nanti footage-nya ada. Itu jadi kalau misalkan Jeep kalian gak ada winch, sangat tidak disarankan lah, karena itu bahaya banget kalau misalkan mobil kalian terjebak nggak bisa ditarik gitu, akan sangat merepotkan. Jadi kalau misalkan kalian mau off-road, pastikan kalian sudah memiliki winch juga kayak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu adalah ban serep. Nah, ban serep ini udah harus dipersiapkan juga ya, karena memang kalau misalkan ban kalian mungkin udah dipakai dalam waktu yang lama dan nggak pernah dicek atau diganti juga, itu harus dibawa. Kalau misalkan kayak ini Gladiator ini bannya nggak di belakang tapi dia di bawah. Tuh, di situ di bawah lah pokoknya. Jadi udah ada kayak gitu. Terus juga buat dalam posisi yang amit-amit terjadi ya, itu kita juga harus mempersiapkan namanya itu APAR ya, APAR pemadam. Digunakan ya tentunya untuk dalam keadaan ada api atau kebakaran ya. Cuman itu sih biasanya sih jarang terjadi gitu. Atau kalau misalkan ada opsional lainnya pun, misalkan tempat off-road kalian di dekat dengan air atau sungai atau mungkin banyak kubangan air, itu bisa juga dipakai sih buat nyiram kayak gitu. Cuman disarankan memang kalian membawa APAR pemadam. Terus P3K juga, P3K ini ada di dalam lah ya. Jadi pokoknya P3K itu perlu juga, karena kan memang namanya off-road ini sangat beresiko atau berdampingan dengan hal-hal seperti itu kayak gitu. Jadi mungkin ada luka sedikit gitu ya. Itu ada luka, jadi kayak obat-obatan kayak betadine dan sebagainya itu harus dipersiapkan juga. Jangan sampai kalian nggak bawa dan merasa kalian akan aman aja gitu, kan tidak ada salahnya untuk mempersiapkan itu juga. Kemudian setelah itu ada ini adalah strap. Nah, ini fungsinya apa? Ini untuk digunakan pada saat penggunaan winch. Jadi nanti ini digunakan disambung dengan snatch block, kemudian baru disambung dengan tali winch. Ini fungsinya untuk membantu winch dalam bekerja, sehingga kinerja winch akan lebih ringan lah gitu, nggak seberat hanya dengan single line kayak gitu. Jadi ini nanti untuk cara penggunaannya gimana, nah itu udah seperti yang ada di video ini ya, nah, kayak gitu jadi fungsinya. Ini penting, ini harus dibawa ya, karena kalau misalkan nggak ada ini, cuman ada winch doang sama aja gitu. Karena kalian nggak tahu apa yang akan terjadi, apakah kalian akan terjebak lumpur atau seperti apa. Jadi ini sangat penting untuk dibawa. Nah, seperti yang udah gue bilang juga, ini adalah snatch block. Nah, ini tadi nyambung sama strap tadi. Jadi fungsinya itu strap nanti masuk ke dalam sini, terus kemudian disambung dengan tali. Nah, ini talinya, tali winchnya di sini nih. Begitu. Jadi ini memudahkan kinerja winch agar tidak berat-berat banget lah gitu. Ini sangat penting, ini satu paket harus dibawa. Sama dengan ini ada juga ini adalah sekel. Nah, sekel ini untuk menyambung winchnya ya. Jadi kalau misalkan winchnya kan nanti masuk. Nah, ini buat apa istilahnya, buat nyambungin winchnya. Kalau misalkan single line juga itu dipakai juga. Jadi untuk penjelasan winchnya lebih lengkap kayak penggunaan seperti apa sih single line, double line atau triple line, nah itu nanti ada di video kita yang setelah ini gitu. Jadi pantengin aja terus YouTube-nya Planet Jeep. Kemudian bersama dengan itu juga ada namanya kunci-kunci. Nah, kunci-kunci ini kayak gini-gini. Ya, ini banyak lagi lah, kalau bisa kalian bawa semua kunci-kunci. Ini sebagai contoh aja lah ya. Jadi ini penting banget karena memang ketika kalian off-road kemungkinan besar tuh biasanya ada aja kendala gitu. Jadi entah di bagian mesinnya mati karena apa dan
kalau misalkan kalian nggak paham mesin, itu sangat direkomendasikan dan sangat-sangat apa ya istilahnya, mungkin bisa dibilang hampir diwajibkan kalian untuk membawa mekanik gitu. Karena ya kalau misalkan mesin mati di tengah-tengah, apalagi kalian nggak ada sinyal, siapa yang mau kalian panggil gitu. Jadi mekanik itu sangat disarankan atau diwajibkan untuk ikut bersama ke dalam off-road. Bersama dengan kunci-kunci juga ini adalah headlamp. Nah ini juga kalau misalkan dalam keadaan agak gelap, nah ini mekanik butuh ini karena kan supaya kelihatan gitu. Kalau misalkan nggak ada ini, mungkin bisa pakai senter juga dibantu gitu. Terus juga satu paket juga dengan ini. Nah ini adalah kabel jumper. Nah fungsinya ya teman-teman mungkin juga udah tahu lagi people lah ya. Jadi ini memang untuk menghidupkan mesin melalui dengan aki. Nah, jadi ini membutuhkan 2 mobil. Jadi kalau misalkan di people jalannya sendiri ya nggak ada gunanya sih mungkin. Tapi kalau misalkan di people bareng-bareng ya ini sangat-sangat berguna gitu. Jadi ini harus dipersiapkan karena kalau misalkan mesin kalian mati kemungkinan besar menggunakan ini. Kemudian ada ini adalah deflator. Nah, deflator ini berfungsi untuk mengukur tekanan ban serta ngempesin ban. Ya, jadi mengurangi angin di dalam ban juga. Nah, ini yang sangat perlu diperhatikan ya. Jadi kalau misalkan people mau off-road, pastikan ban kalian dalam tekanan yang rendah atau dikempesin lah kayak gitu. Karena kalau misalkan nggak kempes, cengkraman ban akan sangat minim gitu. Jadi kalau misalkan ban kalian kempes, ban itu apalagi dalam keadaan off-road ya, kalian juga harus memilih ban yang tepat. Kalau bisa ya menggunakan minimal mud train atau ya kalau bisa harus pakai extreme train gitu atau ET. Jadi kalau misalkan menggunakan ban ET dan bannya dikempesin, itu akan mencengkram ke tanah lebih kuat sehingga akan menapak ke tanah gitu. Kalau misalkan enggak, mungkin kemungkinan ban akan jadi licin gitu. Itu bahaya. Jadi ini harus dibawa. Ada ini, nah ini ada jas hujan nih. Jas hujan bebas terserah kalian mau pakai jas hujan yang celana sama baju atau mau kayak gini yang ponco, boleh-boleh aja. Ini kebetulan beli di minimarket lah ya, jadi sekali pakai aja gitu. Kalau misalkan kalian mau pakai yang bermerek dan segalanya juga bebas aja sih, cuman ini untuk lebih gampang aja, jadi simple ini aja gitu. Ini harus penting, ini harus dibawa karena kalau misalkan enggak bisa masuk angin atau sebagainya kan repot gitu. Jadi ini harus dibawa. Kemudian bersama dengan hujan ditemani dengan sepatu boot. Nah, ini sangat penting. Kenapa? Karena mayoritas off-road itu ada di bagian becek atau berlumpur gitu. Jadi ini tuh sangat perlu dibawa. Kalau misalkan nggak dibawa, nanti kejadian kayak gua itu nyangkut di dalam lumpur yang dalam, jadi nggak bisa keluar. Wah, pakai ini aja tuh nyangkut, apalagi kalian cuma pakai sendal, hilang sendal kalian, ngorek-ngorek repot gitu. Jadi ini harus dibawa. Ya, ini sangat penting. Mau hujan nggak hujan, ini harus dipakai gitu. Karena kan selain itu juga jalan berbatu. Jadi kalau pakai ini kan bawahnya tebel gitu. Jadi lebih safety lah. Oh iya, tadi mau ngingetin juga lupa kalau misalkan ada winch ya. Ini harus dibawa juga nih. Nah, ini apa? Ini namanya adalah winch dumper dari Warn. Nah, ini mau kalian merek lain terserah lah ya. Jadi ini fungsinya ketika winch amit-amit nggak kuat menahan beban dan putus, ini akan berguna untuk memberatkan posisi winch. Jadi winch akan jatuh dok, kayak gitu. Ini berguna untuk winch tali plasma, apalagi baja. Jadi kalau misalkan di people menggunakan winch jenis baja, walaupun mungkin gua agak nggak merekomendasikan sih, cuman kalau misalkan pakai yang baja nggak apa-apa. Tapi ini perlu dibawa gitu, karena ketika putus amit-amit langsung jatuh tali winchnya kayak gitu. Ini harus dibawa. Satu hal yang nggak boleh sampai kalian tinggal pada saat kalian mau off-road yaitu glove atau sarung tangan. Sarung tangan ini berfungsi sudah jelas untuk meminimalisir kalian cedera pada saat off-road, terutama untuk kalian yang navigator nih. Jadi untuk kalian yang navigator, sarung tangan ini sangat berguna pada saat kalian ingin menarik winch atau menggulung winch atau mengaitkan winch ke witching point. Nah, hal itu berguna apalagi kalau kalian menggunakan tali winch yang masih menggunakan tali baja.
Nah, ini sangat berguna untuk menghindari kalian agar tidak terkena luka yang cukup berat, sehingga sarung tangan wajib untuk kalian bawa saat off-road. Nah, buat kalian yang mau bawa kompresor portable juga boleh banget nih. Nah, kompresor ini berguna untuk mengisi angin dalam ban kalian. Jadi kalau misalkan ban kalian mungkin terlalu kempes, pada saat off-road jalan ini juga tiba-tiba kempes, bisa diisi angin tambahan menggunakan kompresor portable yang bisa kalian bawa untuk off-road. Mungkin itu aja sih ya yang paling penting untuk dibawa ya. Mungkin kalian kalau misalkan dalam off-road yang makrain gitu atau extreme train, mungkin kalau ada saran-saran lagi boleh ditulis di komen kira-kira apa lagi yang perlu dibawa. Ada juga tambahan dua hal yang mesti kalian ingat dan harus kalian catat juga ketika kalian mau off-road. Yang pertama adalah nomor telepon towing. Nah, ini penting nih, jangan diremehin. Kenapa? Kalau misalkan kalian amit-amit mati ya, terus gak sanggup lagi untuk dibawa digotong atau dibawa pulang, mau nggak mau kan butuh towing gitu. Jadi ini harus disimpan di HP kalian gitu. Ya kalau misalkan nggak ada sinyal, ya mungkin kalian harus keluar dulu dari trek off-road sampai ke jalan raya sampai nemu sinyal, baru telepon towing untuk jemput sampai ke tempat paling dekat. Yang kedua tadi, nah itu mekanik, itu harus dibawa tuh. Kalau misalkan nggak mau ribet, ya udah panggilnya mekanik tim Planet Jeep, siap kok, pokoknya kontak aja, mana tahu bisa langsung ikut. Itu adalah hal-hal yang perlu dipersiapkan, baik alat ataupun bahan yang perlu dipersiapkan untuk kalian off-road. Pada saat setelah off-road harus apa? Nah itu nanti ada lagi penjelasannya di video Planet Jeep setelah ini gitu. Jadi Jeep People harus pantengin terus YouTube Planet Jeep, terutama kalau kalian mau coba off-road menggunakan Jeep, mau Sahara, mau Sport atau Rubicon, itu harus ditonton video ini. Jadi share juga ke teman-teman kalian, jadi biar mereka itu tahu kalau ini sangat-sangat penting, tentunya versi Planet Jeep. Singkatnya mungkin gue spill dikit kali ya, kalau misalkan kalian setelah off-road itu intinya kalian jangan langsung tidur. Yang kedua harus bawa ke Planet Jeep, maksudnya ke bengkel gitu, perlu teknik khusus. Oke, mungkin itu aja untuk video kali ini. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat buat Jeep People dan teman-teman yang lainnya. Dan buat yang baru nonton video ini, buat yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe, nyalain loncengnya supaya kalian nggak ketinggalan sama video baru dari Planet Jeep. Kalau misalkan ada hal-hal yang mungkin perlu ditambahi atau kurang, boleh Jeep People teman-teman komen di bawah kira-kira apa yang perlu ditambahi atau ada yang kurang. Kalau misalkan kalian suka juga jangan lupa klik tombol like-nya dan juga share ke teman-teman kalian yang lain supaya video ini mungkin bisa bermanfaat buat mereka semua. Oke, gue Dwi Hernawan, sampai ketemu di video-video selanjutnya. See ya.